Perkenalkan, kami dari kelompok teori kerucut Edgar Dale, teori pengalaman kerucut Edgar Dale. Kelompok kami yang bernama Anissa Nurfitri dan Wika Aslika. Yaitu lanjut ke pembahasan saya berikutnya. Adapun pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Latar belakang dari sejarah media pembelajaran itu sendiri, sebagai alat bantu yang dipakai visual, misalnya dalam bentuk model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun kalau terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, instruction, produksi, dan evaluasinya. Jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids atau AVA. Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskan dalam sebuah kerucut, kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale. Itu dari sejarah terjadinya teori kerucut Edgar Dale. Nah, lanjut. Sini, menurut Edgar Dale, kita dapat belajar melalui teori kerucut. Di sini teori kerucut ini memiliki 11 tingkatan. Ada yang pertama simbol verbal, kedua simbol visual. Langsung balik. Hati-hati. Jadi balik. Ya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Makasih, Bu. Sudah ada siapa dulu? Sebentar, maaf. Adapun menurut Edgar Dale, kita dapat belajar melalui kerucut 11 tingkatan kerucut dari Edgar Dale ini. Pertama ada simbol verbal, kedua simbol visual, ketiga radio, keempat film atau televisi, kelima pameran, keenam pariwisata, ketujuh demonstrasi, pengalaman dramatisir, pengalaman logis atau model, dan pengalaman langsung. Yang dimaksud dengan teori ini, Edgar Dale membagi pengalaman menurut tingkat abstraknya, mulai dari konkret atau pengalaman langsung, hingga sampai pada paling abstrak. Atau simbol kata, simbol verbal. Lebih jelasnya, lihat pada gambar kerucut berikut. Di tingkatan berbuat, yaitu mengalami secara langsung, seperti pameran, lalu dharma wisata, pariwisata, lalu ada demonstrasi, pengalaman yang didramatisir, pengalaman yang logis, dan pengalaman yang langsung, yang bertujuan. Dilanjut ada tahap belajar mengamati orang lain, seperti TV, televisi, atau film. Lalu ada radio, rekaman radio. Tahap selanjutnya ada tahap membaca, yaitu adanya simbol visual dan simbol verbal. Udah mulai. Belum ada yang maju sih. Oh, belum. Ada apa aja? Buka lagi nggak? Buka lagi.
Lanjut ya Bu ya. Pada gambar tersebut, Edgerly melukiskan bahwa semakin konkret siswa mempelajari bahan pembelajaran, maka semakin banyaklah pengalaman yang didapatkan. Tetapi sebaliknya, jika semakin abstrak siswa mempelajari bahan ajaran, maka semakin sedikit pengalaman yang didapatkan siswa. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika penggunaan pembelajaran media lebih konkret atau dengan pengalaman langsung, maka pesan informasi pada proses pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika penggunaan media pembelajaran semakin abstrak, maka pesan informasi akan sulit untuk diterima siswa. Dengan kata lain, siswa menghadapi kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini ada dari gambar. Lanjut, rekaman radio. Rekaman radio yang diperoleh, pengalaman yang diperoleh melalui siaran radio atau rekaman suara. Media dari rekaman radio ini lebih ekonomis, tahan lama, dan mudah digunakan, seperti rekaman suara, musik, atau suara-suara yang lain. Mudah digunakan sehingga para pengajar dapat mengembangkan sendiri aplikasinya. Dengan berbagai inovasi, contohnya dalam ujian bahasa Inggris kan ada soal listening tuh kan, suka ada suara mendengarkan gitu, pelajaran proyek. Tapi kalau dalam kehidupan anak-anak, misalnya anak mendengarkan musik, lagu-lagu, tangan, gitu, cerita, storytelling, begitu dalam kehidupan nyatanya. Lanjut, ada film. Pengalaman yang diperoleh melalui gambar mati, slide, fotografi merupakan suatu gambar diam yang transparan. Namun perbedaannya belum masuk. Ngecek pagi sepertinya. Iya, ini masih. Ini masuk juga. Nah, contohnya guru menampilkan presentasi saat slide dalam belajar. Presentasi belajar kayak kita sekarang ini kan bentuknya dalam bentuk tahap belajar film gitu. Bisa juga dengan film apa, kita menampilkan film anak-anak. Dan lanjut, slide berikutnya. Ya, adanya televisi juga termasuk bagian dari pembelajaran visual. Ya, televisi ini. Gambar ini kan ada gambar televisi. Layar ya. Pengalaman diperoleh melalui televisi pendidikan. Televisi pendidikan adalah sebuah stasiun televisi di Indonesia yang khusus ditujukan untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan sebagai media pendidikan pembelajaran masyarakat. Contoh, penayangan talkshow di stasiun televisi. Pengajian. Ya, pengajian juga bisa. Pameran. Lanjut pameran. Pameran adalah pengalaman yang diperoleh melalui pameran. Mendapatkan pengalaman melalui mengunjungi suatu pameran. Contohnya mengunjungi pameran arsitek rumah minimalis, pameran lukisan, pameran gedung seni. Tahun ini kan suka ada tuh pameran, atau di Fathahillah suka ada pameran-pameran gitu kan. Iya sih. Ya, Dharma wisata aja. Lanjut, dan karya wisata atau field trip. Dalam karya wisata ini, pembelajar mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan mereka. Pembelajar lebih mengandalkan pengalaman mereka yang paling dilihat itu. Dan pembelajar tidak perlu memberikan banyak komentar, biarkan mereka berkembang sendiri. Jadi mereka cukup melihat objek atau apa yang dia lihat, jadi mereka apa yang diobservasi.
mengeksplorasi apa yang dia lihat. Gitu. Jadi mereka bisa berkembang sendiri gitu dalam pembelajaran pariwisata ini. Lanjut. Demonstrasi. Adanya demonstrasi atau demonstration. Demonstrasi sini bukan berarti demo, ya. Iya. Kami di sini merupakan gambaran penjelasan yang merupakan salah satu fakta atau proses. Seorang demonstran menunjukkan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Contoh, seorang guru kimia mendemonstrasikan bagaimana hidrogen bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolis. Jadi demo mencontohkan, mempraktekkanlah apa yang akan disampaikan ke siswa. 9. Pengalaman yang didramatisir. Contohnya ini adanya Pengalaman yang mulai permainan, sandiwara, boneka, permainan peran, drama sosial. Contohnya seperti pembelajaran sejarah, jadi sejarah cerita, drama tentang kisah apa gitu. apa yang kita ambil langsung dari sejarah itu. Gitu. Contohnya melihat pertunjukan drama, maka dari itu drama berperan dalam hal ini. Sejarah yang kita pelajari bisa dijadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa drama? Karena dalam drama si pembelajar dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajarkan. Jika kita bisa membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan, seperti menonton dan mengamati drama tersebut. Ini namanya pengalaman yang dramatisir. Di pemeran drama kan suka ada kayak cerita tentang sejarah gitu. Kita nggak mungkin kan mengalami secara langsung kan sejarah Drama, itu. peran ya, peran ya. Iya, jadi Sebagai kita orang peran. bisa Sebagai memerankan apa? drama itu dalam drama itu. Sebagai tokoh. Gitu. Peran Ki Hajar Dewantoro. Nah, Contoh yang bagus. Semangat belajar. Lanjut 10. lanjut. Pengalaman yang logis. Pengalaman yang telah dari kontrak melalui model, benda, tiruan, atau simulasi. Tingkat kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat pengeritannya. Dalam tahap ini, si pembelajar tidak hanya belajar dengan memegang, mencium, dan merasakan, tetapi sudah mulai aktif dalam berpikir. Berpikir yang logis, Bu. Jadi belajarnya logis yang nyambung, masuk akal. Contoh seperti seorang pelajar yang diinstruksikan membuat bangunan gedung. Jadi dia udah membayangkan gedung itu seperti apa, logika. Gedung berarti ada bangunan, ada suatu gedung, ada rancangan, ada batu, gitu ya. Contoh gedung sekolah, nanti dia membayangkan seorang gedung sekolah gitu. Terus Lanjut, pengalaman langsung bertujuan. Pengalaman langsung bertujuan itu pengalaman yang diperoleh dari kontak langsung dengan lingkungan, objek, binatang, manusia, dan sebagainya dengan cara perbuatan langsung. Dasar dari pengalaman kerucut Gale ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pelajaran. Contoh, anak TK yang masih kecil melakukan praktik menyiram tanaman di bunga-bunga tuh. Di sini kan ada gambar anak kecil menyiram tanaman. Itu tandanya di sini anak belajar dengan memegang secara langsung seperti apa. terjun langsung praktek, langsung. Bu, contohnya ya. Iya. Lanjut, kita Memilih pada media pembelajaran. sesi kesimpulan ya. Kesimpulan aja ya. Fungsi penggunaan media pembelajaran. Saya fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Media pengajar dan media pembelajaran merupakan unsur yang amat penting dalam proses belajar mengajar. Keduanya saling berkaitan. Pemilihan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang cocok. Salah satu fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar. Di balik atur ajar, analisis
mengumpulkan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baca yang baru. Udah, langsung. Pak Haji sih udah mau masuk. Assalamualaikum Pak Haji, selamat bergabung. Belum masuk, dia lagi yang pengen terima dulu. Baca dulu ya. Ya, Baca ya. lanjut. Pinjamkan dulu ke Pak Haji sih. Pak Haji sudah masuk. Assalamualaikum Pak Haji, selamat bergabung. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat bergabung Pak. Masih di dalam perjalanan. Assalamualaikum Pak Haji, selamat bergabung. Kamu sih Pak Haji sih nggak ada sih. Sebenarnya belum. Sudah di sesi kesimpulan ya? Ya. Atau gimana? Sebentar, Masih ya? lanjut ya teman-teman ya. Masih dalam fungsi Malik Abdul Azhar Al-Rasyid mengungkapkan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Ya. Untuk keduanya, menurut Levy dan Lenz dalam Azhar Arsyad tahun 2011 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk konsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kedua, fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar yang teks bergambar. Ketiga, fungsi petunjuk media visual dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks. Masuk dalam kesimpulan. Tunggu sebentar, nggak bisa next. Lanjut pada kesimpulan. Di sini kan ada gambar. Tunggu sebentar. Di sini ada gambar, yaitu pertama dari paling atas, baca, dengar, lihat dan dengar, katakan dan lakukan. Bisa direkam ya? Ayo tuh, kayak gimana caranya? Bentar ya Pak, maaf, minta direkam ya Pak ya? Caranya gimana ya? Apa di awal? Ini. Jangan dekat handphone, handphonenya matikan, handphonenya jauhin, handphone. Cara mendekamnya gimana ya? Bentar ya Bu. Sana. Itu direkam. Ini caranya
udah nanti kalau di stop pencet itu yang nanti langsung save sendiri. Nanti ke save mana ini stop yang merah. Oh, stop share terus habis itu muncul Bentar pegang. Nah ya itu ini juga bisa sama. Pencet ini mana tadi stop recording. Oh, stop recording. Kalau tulisannya pause recording nanti Merekam. udah direkam. Kalau pencet pause nanti berhenti rekam. Oh, gitu. Udah, makasih ya. Telah. Catat gambarnya. Oh, sebelah. Oh. Sebelah. Sebelah. Pencet. Ngomong sebelah ya, sebelah dan menutup. Sini kesimpulannya, ketika anak membaca, dia akan mengingat 10%-nya. Lalu ketika anak mendengar, anak akan mengingat 20%-nya. Ketika anak melihat dan dengar, anak akan mengingat 20%-nya. Ketika anak mengatakan, maka anak akan mengingat 70%-nya. Ketika anak mengatakan dan melakukan, anak akan mengingat 90%-nya. Jadi, dari perucut Edgedal ini, mengedepan, apa sih namanya? Biasanya, Membuat klasifikasi Gini. tingkatan. Edgedal melukiskan bahwa semakin konkret siswa mempelajari bahan pelajaran, semakin banyaklah pengalaman yang didapatkan. Tetapi sebaliknya, jika semakin abstrak siswa mempelajari bahan ajaran, maka semakin sedikit pula pengalaman yang akan didapatkan siswa. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika penggunaan pembelajaran media lebih konkret dengan pengalaman langsung, maka pesan atau informasi pada proses pembelajaran disampaikan guru kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika penggunaan media pembelajaran semakin abstrak, maka pesan informasi akan sulit untuk diterima siswa. Dengan kata lain, siswa menghadapi kesulitan dalam memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Jadi lebih paham anak itu dengan praktek secara langsung dibandingkan dengan membaca sendiri gitu. Anak akan lebih paham apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Oke. Sebelah ini udah juga. Bisa, udah selesai. Demikian teman-teman materi yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Sebisa mungkin kami akan menjawab. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, Ada yang kurang jelas. Atau Silakan ingin bertanya. menambahkan. Ayo semangat. Ada yang ngantuk. Atau kurang jelas, nanti bisa teman-teman yang ingin menambahkan, kurang lebihnya bisa ditambahkan. Segala saran bisa kami terima. Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, saya boleh bertanya? Boleh Bu Eni. Boleh Bu. Nggak susah sih. Sehat Bu. Sesuai apa yang ada di makalah aja ya. Ya. Ini tadi kan Edgar Dale itu sempat memperlihatkan analisisnya ya. Dalam perlakuan variabel-variabel pembelajaran ya. Dalam pemilihan media ya. Dia dengan kawan-kawannya tuh menyarankan adanya mempertimbangkan adanya peran ya, adanya variabel tugas, variabel belajar dan lingkungan belajar. Ada 3 ya. Ya. Nah, itu saya minta dong dijelaskan dong mengenai variabel tugas, variabel belajar, lingkungan belajar yang dimaksud di dalam kerucut Edgar ini. Gimana sih gambarannya seperti apa gitu? Gambarannya seperti apa? Belajar dan lingkungan belajar itu Ada kan di kesimpulan itu kan ada ya. Karena saya dari awal kan belum ada lihat
ada ya, saya baca semua nggak ada yang ada mengenai variabel itu seperti apa gambarannya. Variabel tugas, variabel pelajar, variabel lingkungan belajar, seperti apa gambarannya? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Bu Heni sudah mengumpulkan jawabannya. Apa nanti ditampung dulu ya Bu Heni? Ya, Tampung tampung dulu aja. ya. Ya, silahkan. Ya. Lanjut ada yang ingin bertanya lagi? Bu Hanifah, Bu Ida, Bu Pipin, Bu Mama, dan Mbak Indah, Mbak Nadia. Mana? Aku mau tanya dong. Ya, boleh. Ya, silakan Mbak Fani. Aku mau nanya tentang ini di makalah ada penjelasan tentang fungsi kompensatoris. Itu lebih jelasnya bagaimana ya? Terus juga di sini kan dijelasin yaitu media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi yang disajikan dengan teks. Itu waktu yang paling efektifnya itu kapan ya? Oke, terima kasih Mbak Fani. Oke, siap, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Satu lagi? Satu lagi, tidak. Ini season kedua ya? Baru pertama, Pak. Pertama Pak. Ya, Mbak, maksudnya tanya jawab, season ya. jawab. Ya, Ya, ya. tanya jawab. Oke, untuk penanya tolong dicatat. Pemakalah tolong Saya di dicatat chat, Pak. yang tanya. Udah jelas Pak. Saya pertanyaan di chat ya, Pak, biar jelas, biar nggak lupa. Di chat juga. Boleh. Pokoknya yang bertanya dicatat pertanyaannya dan tolong didiskusikan ya. Silakan. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oh, tenang dah gue. Boleh naik. Satu lagi siapa? Teman-teman, ayo. Cara jawab. Jadi kita membahas apa nih pemakalah? Kita membahas tentang teori Edgar Dale, Pak. Gimana? Teori kerucut. Edgar Dale, pengalaman Dale. pengalaman Edgar Dale. Iya Pak. Teori apa? Teori kerucut Belajar pengalaman Dale, dari atau kata Edgar Dale. Dale. Bel. Coba ini PowerPoint-nya dikeluarin dulu. PowerPoint-nya keluarin supaya nanti kelihatan yang hadir. Ini maksudnya apa sih? Karena Zoom 45 menit, jadi pergunakan waktunya seefektif dan efisien mungkin ya. Bagi yang bertanya dan diskusi, untuk share, untuk menjawab, dan yang lainnya, silakan. Pemakalah mengeluarkan dulu ini PPT-nya. Sudah dikeluarkan belum? Kayaknya sudah dikeluarkan Pak. Di sini udah nggak ada lagi. Itu klik exit-nya, klik. Oh yang ininya. Ya. Oh belum ya, ini masih menampilkan layar ini, komputer pemakalah nih. Oh ininya berarti share. Nah oke. Stop share ya. Dah. Di sini pemakalah siapa namanya? Saya Anissa Fitri dan Bu Ika Aslika. Saya Oke, dua pemakalah. Ya, pemakalah di sini apa sih yang mau dibahas sekarang sebelumnya nih? Yang tadi bertanya tolong sambil dicatat, dan untuk pemakalah juga memperkuat bahwasanya sekarang mempresentasikan apa nih? Yang itu yang punya teori juga. Ya udah. Sudah cepat Pak. Sudah cara Pak. Kenapa? Sudah dijawab pertanyaannya, sudah dicatat.
Punya Suara saya jelas tidak nih? Jelas. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari yang kedua dulu ya, dari Mbak Irvani ya. Enggak, gini dulu pemakalah. Maksud saya gini, tadi kan Mbak Irvani ini mempertanyakan, tolong di hold dulu, ditahan dulu. Saya sebagai ini dospen ingin mempertanyakan dan memperkukuhkan bahwasanya kita hari ini pengen membahas apa nih? Kita ingin membahas tentang teori Edgar Dale, Pak. Teori pengalaman kerucut Edgar Dale. Edgar Dale. Ya. Bukan siapa tadi namanya? Jejeledel, bukan Jejele. Kacang kedelai kali. Awas, kasihan lu Edgar nama Dale. orangnya. Edgar Teori Dale. pengurutan media pembelajaran ini dikemukakan oleh Edgar Dale. Bahwasanya beliau ini seorang peneliti ahli di dalam media pembelajaran yang sering dipakai di kita. Nah, tolong dong untuk pemakalan nih. Bahwanya teori Edgar ini maksudnya apa sih gitu kan? Bahwasanya beliau memberikan apa sih teori Edgar ini? Ya. Dia mengembangkan membagi pengalaman Iya, pembelajaran membagi pengalaman belajarnya itu dapat melalui apa? 11 tingkatan. Proses perbuatan atau mengalami sendiri yang dialami oleh si siswa. Cuman teorinya di sini beliau menggunakan teori piramid pengerucutan dari bawah sampai atas. Itu menggunakan persentase ya. Tadi saya lihat sebentar persentasenya. Dari atas itu biasanya apa? Dari atas adanya Yang menurut Edgar. apa namanya? Yang tadi tuh yang kerucut. Yang kerucut. Yang kerucut tadi loh, Mbak. Baca yang kerucut tadi, Mbak. Baca. Baca tapi Tadi yang terakhir kan ada tuh, yang 10%. Oke. 10% tuh. Oh, ya, Ini pemakalannya gimana nih? Teori pengerucutan Edgar, paling atas itu baca menurut beliau. Berapa persen? yang 10% Baca. membaca, anak akan mengingat 10% membaca, lalu 20%-nya mendengar, 30%-nya melihat, 4. Nah, oke. Di sini jangan terlalu kencang dulu ya. Kita harus pahami bahwasanya anak akan merespon 10% itu hasil dari baca. Jadi, para guru PIAUD jangan terlalu membiasakan anak di dalam media pembelajarannya baca, karena hanya mendapatkan 10%. Kalau semuanya dalam satu hari, pengen anak itu mendapatkan 50% minimal gitu kan, maksimal kalau 100% ya berarti salut itu ya. Itu harus apa digabungkannya dari teori ini, apakah baca ke simulasi, apakah baca ke hal yang nyata, apakah baca demonstrasi atau yang lainnya gitu kan. Sehingga 50%. Yang saya harapkan adalah dari satu hari tersebut minimal guru PIAUD ini 50% terrealisasikan kepada anak usia dini. Baca karena sehari-hari kan harus ya. Baca sehari-hari harus nih. Oke. Kita baca dapat 10%. Jadi kalau dalam satu hari guru PIAUD masuk dari jam 7 pulang katakanlah jam 11, itu cuma hanya dapat 10% dapatnya, percuma. Nggak efektif ya, Pak. Kurang efektif. Kalau semuanya kita menggunakan media pembelajarannya, oke lah katakanlah dari ceramah digabung dengan learning, digabung dengan pendekatan semuanya face to face, digabung dengan kalau di bahasa santrinya sorogan gitu kan, yang lainnya. Oke, media pembelajarannya bagus, tapi di dalam teori pengalamannya, menurut Edgar ini itu sangat disayangkan minim. Paham maksud saya? Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi teori yang si Edgar ini diharapkan adalah dalam satu hari pembelajaran itu baca itu 10% harus digabungkan dengan yang lain supaya minimal 50%. Contoh, setelah anak membaca, anak dilakukan demonstrasi. Demonstrasi berapa? 30%. Berarti 30 dengan 10 berapa? 40. Itu kan udah nilai lebih itu kan. Katakanlah mau 50 lah. Udah 40%, tinggal 10 lagi. Setelah baca, anak demonstrasi. Setelah demonstrasi, kira-kira apa nih?
Atau dibalik nih, setelah baca presentasi. Presentasi apa? 70% itu lebih gede ya. Baca, presentasi, baru demonstrasi. Setelah anak melihat buku tentang temaku, alamku, atau tentang hayawan gitu kan, anak mempresentasikan bahwasanya apa tuh yang dilihat mereka seperti binatang gajah, jerapah, dan yang lainnya, mereka mempresentasikan bahwasanya binatang tersebut adalah jerapah, gajah, dan yang lainnya, dideskripsikan gitu kan. Setelah anak sudah mulai memahami binatang-binatang tersebut, baru didemonstrasikan seperti geraknya, suaranya, itu sudah dapat plus menurut saya. Dari 10, 70, 80, 80 tambah 30. Berarti satu hari kita sudah plus. Hampir mau 100%. 100% Nah, lebih. teori Edgar ini itu sangat efektif dipakai oleh pendidikan Indonesia biasanya gitu kan. Ya tapi balik lagi kepada gurunya bahwasanya kalau teori Edgar ini akurat, bagaimana cara penyampaiannya termasuk si gurunya. Ya kalau gurunya tidak profesional, dia tidak akan mendapatkan 100% di dalam pembelajaran satu hari. Paham tuh? Ya. Oke, silakan. Jadi minimal 50% ya Pak? Minimal 50% keserap ya Pak? Minimal 50% per hari ya. Jadi kita tuh berhasil lah gitu kan di dalam media pembelajaran. Adapun anak menerima responnya, ya kita balikan lagi nanti presentasi di akhir. Seperti kira-kira ya. Minimal kita menggunakan teori pengalaman media pembelajaran ini ada beberapa persen lah gitu kan. Yang tadi saya katakan, katakanlah baca yang paling atas ya. Kalau semuanya anak untuk dibaca terus dari pagi sampai siang, itu anak cuma dapat 10%. Sangat disayangkan. Jenuh juga gitu kan. Kalau biasanya dikaitkan baca itu dengan yang lain bisa tidak? Ya bisa kan. Anak setelah membaca presentasi atau menyajikan itu lebih bagus. 70 anak setelah baca itu melakukan simulasi lebih gede kan 90. Iya. Atau anak setelah baca menggunakan IT, video dan yang lainnya demonstrasinya silakan 30%. Atau anak mengamati setelah baca melihat gambar bagus ya 20%. Atau terbalik ya, selain dari baca mendengarkan. Setelah mendengarkan kira-kira apa? Presentasi silakan. Presentasi. Iya, pokoknya itu keefektifan inilah si seorang gurunya, profesionalis gurunya. Kalau setelah menggunakan teori Edgar ini, seperti itu. Terus untuk yang lainnya masih ada ini kebingungan tentang teori ini? Enggak sih. Apa sudah jelas pemakalan tadi? Yang dipakai. Ya, teori kerucut ini, teori pengalaman ya, pemakalah dan yang lainnya, biasanya disebut apa nih? Disebutnya. Jadi nanti jangan sampai bahasanya itu, Bu, saya menggunakan teori persentase ya, contoh baca 10%, terus setelah baca, anak akan dipakai presentasi 70%. Itu saya menggunakan kerucut pengalaman ya, gitu kan. Kerucut pengalaman namanya. Kerucut pengalaman. Tapi kalau biasanya menggunakan bahasa yang sekira-kiranya asli dari ya katakan bahasa Inggrisnya gitu. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa nih? Teori kerucut Edgar. Iya, teori Edgar ini. Ada Pak. The cone of experience. The cone of experience. Oke, the cone of experience. Edgar Dale. Atau Edgar Dale. The cone atau cone of experience Edgar Dale. Corn itu loh, kayak buat es krim corn. Itu mau. Aduh, boleh tuh ya Bu Heni kirim ke rumah. Tenang Pak, tolong Pak, alamatnya yang lengkap Pak. Alamat kami. Dari kemarin tuh. Anak-anak PAUD juga sama. Pak minta alamat tapi nggak ada, paketannya nggak datang. Itu udah alamatnya nggak ditulis. Ya makanya saya nggak tulis alamat, kalau dikasih alamat pasti datang gitu. Makanya jangan ditulis. Kita cari di Google Map rumah Pak Ajis. Ada, tenang. Ya seperti itu pemakalan dan yang lainnya, bahwasanya Edgar ini dinamakan teori pengalaman pengerucutan atau cone of the experience Edgar Dale atau Dale. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi sudah apa? Irfani sudah ya? Silakan dijawab. Belum dijawab Pak. Oh belum, silakan jawab. Tadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan fungsi kompensaris?
Menjawab pertanyaan dari teman kita Fani, yaitu fungsi dari kompensatoris Apa, Bu? Kompensatoris. kompensatoris. Pertanyaan dari Bu Hanifah. Ini ya, yang ini bukan? Dia visual. Yaitu pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pembelajaran yang disampaikan oleh teks. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana cara mengatasinya seandainya siswa yang lambat dalam menerima pembelajaran dari guru. Cara mengatasinya itu akan diadakan evaluasi, diajarkan jam tambahan untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang kira-kira kurang memahami materinya. Jadi kira-kira diberikan penambahan jam khusus gitu untuk kepada siswa yang kira-kira kurang bisa memahami pas saat pembelajaran. Jadi cara menangani seperti itu. Berarti kemarin seperti ini ya, seperti yang kemarin ditanyakan ada murid, siapa yang nanya? Bukan kelas ini ya. Ada kemarin ada yang ditanyakan kelas PAU cabang, bahwasanya Pak gimana kalau semuanya mempunyai anak didik itu keterbatasan, dalam artian abnormal. Apakah nanti siswanya tersebut dididik sama dengan siswa yang aktif? Nah tadi dijawab oleh pemakalah gimana? Berarti anak akan mempunyai Tambahan. Iya. Jadi pola pendidikan tambahan ya. Iya, Pak. Jadi spesial Oke, itu, Pak, tidak samakan dengan siswa yang lain ya. karena ada keterbatasan pemahaman. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah kalau semuanya kita memperspesialkan anak tersebut karena abnormal, maaf di sini tanda kutip ya, abnormal di sini tanda kutip ya, bukan psikis atau katakanlah kejiwaan. Keterbatasan ya. Iya, kalau semuanya bisa tidak? Teman-teman memperbedakan antara abnormalnya itu kejiwaan. Kalau semuanya anak, maaf, yang gangguan kejiwaan bisa tidak kita spesialkan pembelajaran kita di TKIT Darul Adhiyah semuanya nih? Jadi dibedakan, Pak, tidak disamakan dengan yang biasa. Oh, tetap diterima di TKIT Darul Adhiyah. Cuma dengan Siswa ya, guru yang abnormal berbeda, anak khusus, Pak. Pengarah anak-anak khusus. Paham beda, siswa yang abnormal kejiwaan. Kejiwaan dalam hal apa itu, Pak, sepertinya? Anak, maaf, bahasanya itu gila, orang gila. Kalau nggak sampai gila, Pak. Saya alami di TK saya nggak sampai gila. Paling ya. Iya, maksud saya tadi, anak yang abnormal kejiwaan, apakah diterima di TKIT Darul Adhiyah? Iya, Pak. Kami sarankan akan ke jalurnya khusus, ke tempatnya khusus. Ya, kalau nggak diterima, berarti di sini lembaga akan memilah ya. Anak yang sekiranya bisa masuk ke TK Adhiyah, seperti apa sih? Gimana, Pak? Anak yang sekiranya masuk ke TK Adhiyah seperti apa? Ya, normal seperti umumnya, Pak. Saya jasmani dan rohani gitu. Jadi permasalahannya adalah kita selalu mensimpelkan gitu kan soal pendidikan. Yang penting normal seperti orang lah gitu kan. Ya. Ayo masuk ke TK kita diterima. Yang penting beruang gitu kan. Yang penting bisa daftar. Kalau daftarnya 500.000 bayar orang tuanya. Ayo masuk ke TK kita gitu. Apalagi orang tuanya kaya. Itulah ada tentunya guru KB, Pak. Nah, makanya ada konseling nanti, Pak. Kita lihat sebelum masuk. Seperti itu biasa kan. Di dalam lembaga harus ada tes. Dalam artian mau nggak mau untuk prosedural. Masuk ke lembaga kita harus ada tes. Minimal 3 tes. Pertama, tes tulis. Tes kedua, tes akademika. Ketiga, baru psikotes. Nah, kelihatan dari psikotes, anak akan tertinilai oleh lembaga kita apakah anak aktif atau pasif.
di sini bahasannya bukan maaf orang gila dan tidak gila. Anak akan kelihatan aktif dan pasifnya itu nanti di kelas kalau tidak menggunakan psikotes. Nanti kewalahan si gurunya. Lebih baik di awal. Contoh gini ya, kalau dari hasil psikotes anak aktif nanti masuk ke kelas spesial, katakanlah kelas A. Kalau anak yang katakanlah kurang lulus di psikotes berarti masuk ke kelas B katakanlah. Nah, B tersebut berarti anak yang pasif itu kan. Nah, nanti si guru-guru tersebut akan gampang mengajarnya bahwasanya kelas A nih, wah kelasnya aktif-aktif. Jadi kita senang mengajar di kelas A biasanya gitu kan. Wah, ini kelas B nih, kelasnya anak-anak yang badeg-badeg gitu, yang badung-badung atau yang katakanlah melawan guru terus. Soalnya kita malas nanti yang masuk ke kelas B. Biasa gitu kan? Berarti Nah, hasil dari kelompoknya Pak ya. Iya, dari 3 tes tersebut nanti ketahuan tuh anak yang pasif baru kita larikan ke bimbingan konseling atau konselingnya. Nah, setelah selesai dari konseling, baru kita sah terima jabatan atau sah terima anak masuk ke lembaga kita. Jangan serta-merta anak atau orang tua mampu membayar uang muka. Abang-abang orang tuanya kaya, Pak masuk ayo, gampang, kita gratis. Iya, betul. Nanti kewalahan guru-gurunya, nanti tidak ada niat lillah untuk mengajar anak tersebut. Yang ada nanti pil uang, pil fulus. Kalau honornya kecil, ayo kita semangat. Dibalik apa? Honornya gede. Gitu kan? Iya. Pak, nanya Nah, di sini lembaganya yang kurang ini tolong dipersiapkan lagi, nanti ajaran baru nih. Di sini ada yang ketua enggak? Kalau ada yang ketua kelas atau ketua yayasan, silakan diperbaharui lagi manajemennya. Bunda Eni ya. Insya Allah, Pak. Perbaharui itu. Manajemennya harus ada tes. Mau nggak mau itu prosedural. Orang tuanya juga saya tes kok, Pak. Boleh orang tuanya tes. Baca Masalah Quran. kemampuannya. Iya, masalah bagus. kemampuan juga psikis gitu ya, Pak. Nanti di konseling. Gitu. Nanti akan berkesinambungan dengan anak. Jauh mana dia bisa dalam sehari-hari, sejauh mana dia sudah melakukan pendidikan kepada anaknya. Jadi kita tahu. Bagus. Berarti si orang tuanya digunakan tes ini ya, tes tertulis ya? Iya, kan nanti ada kasih form, Pak. Ada form. Namanya ya, apa ya? Dibedakan, yang jelas dibedakan ya. Untuk tes orang tua lembarannya berbeda, dengan tes anak lembarannya berbeda. Kuesioner ya Pak, istilahnya gitu loh Pak. Dia suruh ngisi kuesioner. Ya, seperti itu. Nah, nanti ketahuan oleh lembaga nih kalau dinilai bahwasanya anak ini berkebutuhan khusus nih, dalam artian bukan cacat fisik. Anak harus berkebutuhan khusus di sini, nanti masuknya ke konseling. Setelah anak masuk konseling, nanti ketahuan tuh. Contoh pertama ya, prosedur nih. Anak masuk ke ruangan konseling tanpa ditemani orang tuanya. Kalau anaknya menerima, duduk dengan baik, terus menjawab pertanyaan kita, berarti anak sudah dikatakan aktif atau anak yang normal. Karena kenapa? Dia berani. Iya, secara konseling dia berani, gitu kan, berhadapan dengan guru konseling dan mau menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaan juga jangan kayak Bapak polisi menanyakan itu kasus pencurian, jangan. Ya nanya aja nama kamu siapa gitu kan. Halo nama kamu siapa? Oh cantik banget gitu kan. Jangan, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berbohong? Jangan, nanti anak nangis gitu kan. Seperti itu. Dan nanti proses keduanya nih, setelah anak selesai konseling, baru orang tuanya dimasukkan. Nah, apakah ada reaksi si anak setelah tanpa ditemani orang tua menjawab pertanyaan tersebut, terus dengan perbandingan anak ada ditemani orang tuanya, apakah sama gitu kan? Biasanya itu ketahuan, Bun, gitu kan? Anak yang tanpa ditemani orang tua menjawab pertanyaan kita secara lantang itu anak sudah normal semuanya. Berarti anak yang sudah benar-benar katakanlah smart gitu kan? Itu harus spesial tuh, Bun, tuh anak seperti itu gitu kan. Kalau semuanya anak yang sudah dimasukkan orang tuanya yang kedua, silakan Ibu, Bapak masuk ke ruangan saya. Terus orang tuanya duduk nih, terus kasih pertanyaan, nah nama kamu siapa? Jawabannya berbeda gitu kan. Agak terbata-bata atau gimana, oh berarti anak ini ada ketergantungan dengan orang tua. Iya. Seperti itu kira-kira ya. Nah baru nanti penseleksian tuh di lembaga kita, apakah anak masuk, apakah anak ditolak gitu kan. Seperti itu ya. Tadi sudah dijawab Irfan ya, itu jawabannya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan?
Saya sudah ngasih pertanyaan tapi belum dijawab. Masih lagi dalam pencarian. Oke, silakan. Pemakalah waktunya nih, berjalan. Dalam pemilihan media kan ada 3 jenis variabel. Pertama variabel tugas, variabel belajar, dan lingkungan belajar. Yang dimaksud dengan variabel tugas itu dalam pemilihan media, guru harus menentukan jenis kemampuan yang diharapkan dari siswa sebagai aksi pembelajaran. Disarankan untuk menentukan jenis stimulus yang diinginkan sebelum melakukan pemilihan media. Yang kedua, variabel belajar. Siswa perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, walaupun belum ada kesepakatan karakteristik mana yang penting. Namun guru menyadari bahwa setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda. Lingkungan belajar. Pertimbangannya lebih bersifat administratif. Berbagai hal yang masuk dalamnya adalah belajar, besarnya biaya, perluasan kelas, ketersediaan perlengkapan penunjang, dan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran. Nah, itu jadi definisi lingkungan belajar. Ada di luar. Kedengaran tetap. Jelas Bu ini. Itu yang dari itu yang tadi lingkungan belajar secara administratif itu maksudnya gimana? Kurang jelas saya. Yang lingkungan belajar itu kan jelas administratif ya. Besarnya biaya, itunya termasuk dalamnya ada besarnya biaya, ukuran ruang kelas, biaya sekolah gitu Bu. Ukuran ruang kelas, ketersediaan perlengkapan penunjang, dan kemampuan guru. Itu lingkungan belajar ya. Iya. Lingkungan belajar di media belajar. Kalau yang tadi karakteristik variabel sendiri, karakteristik maksudnya karakteristik media pembelajarannya gitu apa gimana? Iya, karakteristik pelajaran sendiri. Pelajar itu memiliki karakter. Oh, ini bukan medianya, jadi anak didiknya. Nah, ya, anak didik itu mempunyai gaya belajar sendiri yang berbeda. Oh, ya, dilihat dari anak didiknya ya. Oke. Jadi kalau tugas tadi apa tadi stimulus apa yang kita mau ambil? Media, pemilihan media ya. Penentuan medianya. Nah, mau yang seperti apa ya? Kita nanti hasilnya ya. Penentuan media. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, ya, terima kasih. Mau ditambahkan. Variabel tugas, variabel lingkungan, variabel belajar. Oke, panitia. Ya, makasih Mbak Ica sama Bu Ika. Karena saya garancu, karena saya tadi bingung ini apa sih? Ini apa yang analisanya dari Edgar kok ada 3 tugas-tugas ini, variabel ini. Kan nggak ada penjelasannya, saya pengen tahu penjelasannya seperti apa. Iya. Oke. Lagi Ini sedang katanya. Sambil ngeteh nggak apa-apa nih. Iya, silakan Pak Ajis. Silakan Pak. Pisang gorengnya ada di sini Pak Ajis. Boleh. Saya punya ubi. Ambil aja. Ya. Silakan Pak Ajis, bari ngopi. Emang waktunya coffee break sore hari. Ngopi boleh biar gak ngantuk. Nih, teman-teman, siapa bertanya lagi silakan. Baca chat di grup. Ya tadi udah ya, Bu Ika. Pertanyaan saya udah dijelaskan. Bu Hanifa ada yang kurang jelas? Bu Eni atau Bu Fani yang tadi yang nanya? Udah jelas semua ya berarti ya?
Memang aku udah dijawab ya pertanyaannya. Udah. Oh, Hanifah belum dijawab kali. Suaranya Bu, apa pertanyaannya Bu? Coba diulangi Bu. Ini yang di sini ya? Oh, ini ada di sini. Di chat. Iya, salah satu fungsi afektif media visual. Yang dinikmati anak. Oh, kenikmatan anak itu ya, keberhasilan dalam dilihat dari kenikmatan. Kenikmatan bukan kenikmatan makan yang maksudnya ya. Di sini kenikmatan belajar ya. Begitu, apa nih? Belajar yang kenikmatan ketika belajar. Oke, saya jawab ya Bu Nipah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika si anak membaca itu kan kalau cocok dengan tema yang dibaca itu merasakan kenikmatan yang dibaca. Ya. Contohnya dia membaca sambil ada gambarnya. Si anak akan fokus membaca cerita itu. Dan dia di akhir membaca dia akan bisa menyimpulkan apa hasil yang dibaca tadi. Saking fokusnya dia bisa konsentrasi menikmati cerita itu sehingga dia bisa menyimpulkan apa dari bacaan tadi yang dibaca si anak tadi. Mungkin seperti itu. Memahami, menikmati, menghayati ya. Ya, betul Bu. Berarti bisa dicontohkan sebagai buku cerita gitu Bu ya mungkin Ya, ya. misalkan si anak nyontok membaca tentang si kancil. Si kancil yang Mencari tiwul. Kan sangat cocok. Berarti guru itu harus cermat dan teliti dalam pemilihan materi. Berarti ya, materi pembelajaran buat anak ya. Nggak bisa sembarangan juga kasih mungkin kayak cerita, buku cerita seperti apa yang terlalu, yang paling yang mudah difahami ya. Usianya Bu. Yang banyak gambarnya sedikit tulisan biasa. Ya, teksnya biasanya kita yang biasa suka ditambahin oleh guru, makanya harus kreatif kan guru itu. Iya. Jadi dia bisa mengekspresikan juga gitu. Oh, ternyata. Inovatif, kreatif. Jadi membaca juga ada kenikmatan juga ya Bu ya. Ekspresif. Karena guru juga kan jadi semangat, harus semangat juga. Guru menceritakan jangan mungkin guru kalau ceritanya cerita mengenai perjuangan hero misalnya, tapi gurunya lemah lembut, nggak ada greget, jadi kayaknya gimana gitu. Sesuai tema itu Bu. Harus sesuai tokoh biasanya. Kalau kayak menceritakan harimau si raja hutan kan kita harus gimana gitu. Jangan menceritakannya dengan lemah lembut kayak gitu. Mungkin ya ekspresif tadi tuh kata Bu Nur Rahmah, harus ekspresif kitanya juga. Terima kasih Bu Ika. Iya, Bu Ica. Iya. Sama-sama itu. Pak Ajis kira-kira gimana jawabannya? Boleh, bagus. Terus lanjutkan. Tidak ada waktu. Lanjut tanya jawab atau diskusi, Pak? Silakan apa aja. Diskusi aja. Tanya. Oke, Pak. Mau tanya nih. Ini kan kata Bapak, teori Edgar Dale ini dipakai di seluruh lembaga pendidikan khususnya PAUD ya. Tapi untuk di model di pelosok-pelosok itu kan terbatas ya Pak, gitu. Iya. Bisa tidak apa-apa kan kita nggak pakai salah satunya, misalnya kayak audiovisual kan agak sulit di sana ya Pak ya, gitu. Bisa digantikan dengan kegiatan yang lain gitu Pak, nggak apa-apa. Kalau di daerah kan agak sulit ya kita menerapkan ini kayak model audiovisual segala macam ya. Kalau di pelosok itu kan keterbatasan fasilitas. Banyak yang diambil pengalamannya ya Bu ya, pengalaman belajarnya. Nah, yang paling itu ya. Jadinya Belajarnya paling. Iya. Di dramatisir. Apa sih? Tadi ya itu kita bisa panggung boneka, kemarin sistem pakai yang tangan, boneka tangan mungkin ya. Jadi pengganti audiovisualnya yang itu ya. Kita main wayang-wayangan dari gerbong pisang atau dari apa gitu ya. Iya bisa. Yang jelas kalau semuanya media pembelajaran di lembaga kita terkendala dengan sarana prasarana, ya jangan memaksakan.
Nah, gitu kan, mengusahakan yang tidak ada prasarananya di kita, gitu kan. Ya kalau sudah sudah memberikan teguran kepada kepalanya, ya kita menunggu aja hasilnya dari Pak Kepala, apakah di ACC, Pak, ini tidak ada ID nih, tidak ada Infokus, tolong dong diadakan. Oh iya, nanti saya usahakan. Ya kalau kepala sekolahnya bilang gitu, kita tunggu. Kalaupun belum ada IT, kita sebagai profesionalis di dalam pendidikan, ya harus sebisa mungkin. Karena ya tergantung ini ya materi kita yang mau disampaikan nih. Kalau semuanya menggunakan nantinya harus ada observasi, ya sebisa mungkin, secerdas mungkin observasi tersebut harus real pada anak. Tergantung materinya. Kalau materinya tidak membutuhkan observasi, ya cukup menggunakan komunikasi audiovisual, dalam artian ya ceramah. Materi kita kan yang sekarang ini terbaru, pemerintah kebanyakan anak itu dituntut apa? Kalistung, baca tulis. Iya ya. Ya, betul. Iya, kalistung kan. Kalistung sekarang. Baca tulis. Berhitung. Baca tulis, kalistung. Pemerintah maksudnya apa untuk hal seperti itu? Maksudnya pemerintah kan supaya si peserta didik itu benar-benar mengeluarkan gitu kan potensinya. Jangan sebatas kita memberikan ceramah dari pagi sampai siang pulang gitu kan. Dalam artian pemerintah pengen dari pagi sampai siang tuh si anak benar-benar gitu kan mengeluarkan potensinya gitu kan. Kalau dia sebagai pengen nantinya sebagai apa, katakan pengobservasi, dia harus benar-benar turun terjun ke lapangan. Contoh, pas waktu si guru menjelaskan, menerangkan tentang binatang-binatang, ya anak harus tahu binatangnya. Tapi itu terbatas kan, tentu guru menerangkan tentang gajah, sedangkan di sekolah tidak ada gajah, anak harus tahu gitu kan. Gimana nih bentuk gajah tuh? Kalau di luar tidak ada, ya berarti kita harus menggunakan media bantu apa? Gambar, bisanya berarti visual. Kasih tuh posternya tuh, kasih. Bos kasih definisinya, aku kasih terangannya bahwasannya gajah itu seperti itu. Seperti kira-kira. Tapi kan kalau si anak itu tahu gajah seperti itu bentuknya, misalnya, tapi kan dia tidak tahu hurufnya, itu bagaimana Pak? Sedangkan pemerintah kan menuntut untuk bisa baca dan berhitung. Ya itu tugas TK Darul Azkia itu Pak. Darul Azkia. Halan huruf, Bu. Kan kalau bermain harus belajar Pak, jadi pelan-pelan gitu Pak penyampaiannya. Wajibnya di dalam seminggu anak harus benar-benar ditunjukkan real pembelajarannya. Kalau tentang kemarin membahas tentang binatang-binatang, 1 minggu nih anak dikasih itu realnya, bawa ke kebun binatang. Nggak ada biayanya. Covid, Ya, itu Covid nggak boleh. kalau punya kopi kita menggunakan media pembelajaran. Apa? Video tinggal digunda, tinggal di-download ya di YouTube. Ya. Terus laptop memadai, baterainya jangan sampai lemah. Terus infokusnya harus bagus gitu kan. Baru dia anak nonton bahwasanya oh itu gajah gitu kan setelah melihat gambaran video tersebut. Baru deskripsikan oleh guru gitu kan. Itu kira-kira kalau tidak bisa real ke lapangan. Kalau misalnya sampai di akhir dia lulus PKB, dia pemahaman tentang binatang itu dia paham, tapi dalam baca dia belum lancar, bagaimana Pak solusinya? Ya paling tinggal demo ke TKIT Darul Azkia, demo gurunya mahal. Anaknya saya nggak bisa belajar, belum bisa baca, kenapa ini? Ya, kenapa gitu ya Pak? Karena orang tua maunya satu paket, kayak laundry taunya satu paket. Iya. Bersih Pokoknya aja, nggak pokoknya mau. bersih, keluar bersih aja. Cuma bersih, anak lulus harus pintar, pokoknya Bukan, lebih dari orang tuanya Tapi ini. dia dalam afektifnya bagus, kognitifnya bagus, cuman bacanya dia belum bisa gitu Pak. Itu PR bagi ibu di TK IT Darul Azkia. Kalau semuanya ada pertanyaan mencakup apa hasil outcome-nya anak, yaitu PR lembaga ibu. Outcome anak mau dibawa kemana? Itu TK IT Darul Azkia PR-nya. Jangan nanya hasil ke saya nggak bisa menghasilkan anak tersebut. Apa nantinya ke depannya.
Honornya berapa di situ? Kalau lebih dari 5 juta saya daftar Bu di situ. Dijamin. Kalau Pak Ajis yang ngajar dijamin anak langsung bisa baca tulis. TK mah Langsung lagi naik kelas 2, nggak usah kelas 1 lagi. Berapa Bu di situ? Jujur aja belak-belakan. 350 Pak. 3.000. Di Asia paling tinggi Pak, bayaran gurunya Pak. Paling bagus dia. Itu kayak kantornya itu kayak rumah sakit tuh, di belakangnya ada apa tuh? 1 juta saja. Kalau kita 1 juta Pak, kita mah 1 juta. 1 juta, enggak dicicil. Ajar, sabar, jujur, tawakal aja. Pakai aja. 1,5 juta, pertengahan, tengah-tengah. 1,5 juta kita di sini. Yang saya salutkan di guru-guru PIAUD, walaupun honorernya kecil, tapi tetap semangat ya. Mau-mauan aja. Cari akhirat Pak, cari akhirat. Kan guru TK Dari mah akhirat. ngalir Pak. Cari kalau akhirat, kalau saya mah Pak. Akhirat. Tabungan ya Bu, tabungan buat di sana. Iya, Tes. tabungan akhirat. Sayang aja mereka nggak paham sih kalau jadi guru itu pasti masuk surga. Pasti nggak ada jadi pengusaha Pak, semua jadi guru. Seperti itu. Ada lagi yang pengen? Enggak, saya cuma mau menjelaskan lagi tadi masalah itu ya, teori Adler. Berarti gini Pak, mungkin ya kalau sekolah yang tadi Bapak ngasih rujukan, ngasih saran ada 3 sistem yang harus kita terapkan dalam PPDB ya, penerimaan pendaftaran baru ya, murid baru ya. Itu yang tadi Bapak bilang mengenai tes akademis dan psikotesnya ya. Berarti itu mungkin kelasnya mungkin ya Pak ya, sekolah yang kelasnya mungkin sudah Untuk kalangan atas. menengah ke atas ya, karena betul untuk biaya atau kan biaya untuk yang psikotes segala macam itu kan besar ya. Mungkin bisa diterapkan kalau kita dengan yang sederhana kali Pak ya, sistem yang sederhana aja ya Pak. Nggak perlu mendatangkan dari lembaga psikotes khusus gitu ya Pak. Iya. Door-to-door Bu. Nah, gitu. Ini kebanyakan salah lembaga pendidikan itu perhitungan. Jadi Iya, betul. nominalnya kitanya udah kewalahan, kitanya udah takut, kitanya udah menyerah, mau ngedatangin konseling asli, uangnya biayanya gede dan yang lainnya. Udahlah, kita mah lembaga kecil-kecilan aja. Anak yang daftar diterima, yang penting beruang, diterima beruang gitu kan. Dan kayak gitu, tetap ikuti prosedural yang ada, itu nilai plus bagi lembaga kita. Adakan tes dan adakan konseling itu prosedural. Yang konseling itu bisa diambil dari kepala yayasannya, bisa jadi, walaupun kepala yayasannya belum sarjana. Dan untuk nggak tahu konseling kayak gimana, download itu banyak pertanyaan konseling. Tinggal merek pertanyaan konseling itu. Karena kita Dan melakukan ketahuan masih tentang mandiri psikolog sih memang. pertemanan. Inilah Bu ya, lembaga pendidikan yang sekiranya dapat nilai plus dari masyarakat tidak hanya sebatas menghasilkan outcome di keuangan atau manajemen sarana prasarana. Oh ini sarana prasarana bagus nih, nanti guru-gurunya bakal bagus juga, dan hasilnya bakal bagus juga. Enggak, menjamin Bun. Menjamin. Bahkan ada sederhana, tapi manajemennya kuat, termasuk di dalamnya itu manajemennya benar-benar diatur secara rapi, itu menghasilkan outcome yang sekiranya bagus. Contoh, di Tebu Ireng, Lirboyo. Dulu pertama dia mengkafirkan bahasa Inggris asing loh. Tapi sekarang diutamakan bahasa Inggris asing. Kiainya yang pertama itu mengharamkan bahasa Inggris. Santrinya itu tidak boleh. Bahkan mereka itu benar-benar salafi. Tidak boleh menggunakan atribut orang-orang barat. Tapi sekarang gimana? Lirboyo. Mereka udah berkembang kan ya? Berkembang, Tebu Ireng itu. Sampai-sampai ada banyak cabang-cabangnya kontornya. Iya, kontor. Semua pendidikan termasuk PAUD katakanlah nih. Kita punya pendidikan, Pak. Nggak bisa mengadakan tes gitu kan. Terkendala ini, terkendala itu. Nah itu sebenarnya sih tidak ada kemauan di ketua yayasannya, termasuk lembaga pendidikannya.
niat untuk mengembangkan pendidikannya sebatas-batas apa ya, setengah-setengah lah gitu kan. Padahal kalau kita terapkan itu manajemen kayak gitu, itu untuk menghasilkan keefektivitasan si murid dan peserta didik. Peserta didik dan pendidik. Dalam artian nanti si pendidik, gurunya tersebut akan katakanlah gampang memberikan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Karena kenapa? Karena tahu dari awalnya golongan-golongan yang sekira-kiranya hasil dari tes tersebut. A, aktif. B, sedang, katakanlah. C, yang kurang aktif. Berarti nanti di dalam mengajar, kurikulumnya itu harus dirubah. Kalau A, jangan terlalu keras, gitu kan? Karena sudah aktif. Dalam artian keras di sana, penyampaian materinya. Untuk B, ini kan katakanlah setengah aktif nih. Setengah aktif, setengah nggak aktif. Berarti di dalam kurikulumnya, oleh si ketua yayasan dan bagian kurikulum, itu harus diekstrakan gitu kan, termasuk nanti kelas C gitu. Nah, untuk kelas C, katakanlah ini benar-benar siswa yang rawan atau katakanlah nggak aktif gitu kan. Pembuangan dari sekolah yang lain nggak diterima gitu, pokoknya nih. Yang berarti harus ekstra di dalam kurikulumnya gitu kan. Apa saja? Pertama, yang tadinya di kelas A tidak dipakai, untuk penerapan hafalan, di kelas C hafalan. Nggak apa-apa, so. Pakai hafalan. Dari anak pagi sampai siang hafalan terus. Kalau anak yang aktif, hafalan terus, itu kan mempersayangkan waktu. Karena anak sudah aktif. Anak IQ-nya benar-benar di bawah, di atas rata-rata. Kalau anak yang aktif, dikasih hafalan, ini sangat disayangkan, Bun. Mending dieksplorisasi. Langsung gitu kan. Dalam artian bahasanya apa? Demonstrasi atau presentasi. Anak diajar untuk berbicara di depan. Ya kalau anak yang kurang aktif, hafalan dari pagi sampai siang nggak jadi masalah gitu kan. Karena nanti kalau dipaksakan untuk mengeksplor diri di depan kelas, paling nanti nangis. Dan nggak betah dalam pembelajarannya gitu kan. Nah itu hasil apa? Hasil dari tesnya menggampangkan bagi lembaga pendidikan dan si pendidikannya. Dan untuk mendatangkan konseling, sekarang di bagian program prodi, Bun, itu ada banyak selipan mata kuliah konseling. Adanya apa? Adanya di mata kuliah psikologi. Nah, itu ada kita, Pak, mata pelajaran. Makanya nanti kalau semuanya ada mata kuliah psikologi, apapun itu psikologinya harus dipahami. Entah itu psikologi perkembangan, pembelajaran, psikologi filsafat, pendidikan, dan yang lainnya, itu kalian harus benar-benar dipahami untuk menelaah bagaimana nanti konseling. Oke. Iya, seperti kira-kira. Nah, untuk konseling tersebut ya gampang, salah satunya untuk paling dasar di tingkatan PAUD, bertanya face to face. Kayak apa ya, kayak orang yang mau kenalan lah gitu kan. Taruh. Nggak usah memanggil siapa tuh yang ahli konseling, nggak usah, nanti biayanya gede. Dari kita sendiri aja dulu, dari lembaga. Contoh nih, ketua yayasan pengen mengenal murid-muridnya satu-satu, masuk ke ruangan, itu kan strategi tuh. Strategi konseling. Jadi ruangan tersebut harus dibikin nyaman, tapi suasananya mencekam kayak di kuburan gitu kan. Kabur Pak anaknya. Emang kayak gitu. Pernah tidak ngalamin di SMP, di SMA. Kalau dipanggil guru BK itu kan deg-degan sampai mencurut. Dulu kan. Kalau sekarang mah masuk ke BK nyaman kan. Karena kenapa? Merasa apa ya? Udah biasa anak bandel tuh. Kalau dulu mah kan anak bandel dipanggil guru BK. Dulu bukan BK ya. Gue ini apa sih? Dulu mah bukan BK deh. BK iya benar Pak. BK Pak, BK. BK-nya bukan BK. Dulu apa kan namanya? Kalau BK zaman sekarang bukan BK. Iya BP sekarang. Kalau dulu guru BP Pak, BP. Maaf BP. Guru BP, saya dulu BP. Jangan saya BP. Kan? Tapi belum dipanggil. SMP. Pokoknya kalau dipanggil guru BP, wah itu deg-degan benar-benar dubila gitu kan. Saya pernah Pak dipanggil Pak gara-gara tukeran sepatu. Ya itu kan. Yang di kiri, kanan-kanan sama teman saya jadinya dipanggil. Pokoknya dipanggil ke ruang BP itu. Kalau sekarang mah kan dipanggil anak ke ruang BK itu nyaman gitu kan, nyantai aja gitu, watanos. Karena emang dari
perubahan perkembangan zaman pendidikannya gitu. Ya, Padahal itu betul. luar biasa loh. Luar biasa itu, Bun. Bahwasanya dari siklus ke apa ya, pengalaman pendidikan zaman dahulu dengan sekarang, ruang BP itu benar-benar bagi saya zaman dahulu gitu, 80-an lahirnya, bahwasanya itu benar-benar apa ya, segi nilai plus bagi saya gitu. Seperti itu. Ruang UKS itu kan benar-benar dulu UKS. sejarah bagi siswa itu indah gitu kan. Kalau pas upacara nih, kita pura-pura Pusing pingsan. sedikit, masuk KS. Gitu kan, ruang UKS kan yang nunggunya itu kan siswi-siswi cantik semua. Itu kan Iya. berkesan setelah lulus tuh. Kayak gitulah. Pertanyaan Betul. adalah, Pak, saya mau di guru PAUD, apakah ada? Bisa saja kalau memanajemen. Nggak ada yang nggak ada. Mungkin gitu kan. Pasti ada. Cuman ketua ya kan edit. Walaupun PAUD, ada kan, Bon. Ruangan BK, ruangan UKS. Lah ini mah numpang, Pak. Di mana? Di masjid, di musola. Paham maksud saya? Iya. Walaupun lembaga kita masih numpang di masjid, di musola, ada kan ruang PK yang sekira-kiranya itu PR bagi tuh lembaganya tuh, di mana tuh? Apakah ruang BK-nya di pinggir jamban, WC atau yang mana? Ya sekira-kiranya. Lembaganya itu benar-benar mengatur lah, gitu kan, sarana prasarannya. Apalagi kalau Bunda ini udah ini ya, lokasinya udah nyaman, di rumah sendiri. Insya Allah, Pak. Udah di sebelah rumah lah. Rumah yang kita sulap. Kita sulap jadi sekolah. Tuh kan, benar-benar lillahi ta'ala, rumah sendiri dirubah jadi sekolah. Iya, betul. Sekolah sosial lagi. Ya, yang lain gimana nih? Masih numpang di musola? Beli sendiri dong, Pak. Sendiri. Bu Nur mah udah sendiri dia. Oleh seperti itu. Punya yayasan, aku dia punya yayasan beli sendiri, Bu. Amin, didoain. Didoakan bisa punya sendiri. Amin. Makanya kuliah dulu, dapat titel, baru mendirikan ya, Bu ya. Sambil jalan lah. Kuliah dulu. Iya. Sambil jalan aja. Nunggu kuliah selesai masih lama, 2 tahun lagi kita. Harga tanah keburu mahal. Iya, betul. Pak, jadi kaitannya sama Merdeka Belajar yang sekarang lagi dicanangkan Menteri, itu pendidikan bagus juga ya, teori Edgar nih Pak ya, kreativitas, Merdeka Belajar. Dulu sih sebenarnya. Dari dulu teori ini, cuman ya pemerintah dan kitanya baru menemukan sekarang. Seperti inilah, Bunda ini dan yang lainnya nih. Teori-teori zaman dahulu, teori-teori dahulu itu dipakai sebenarnya dari dulu gitu. Cuman kitanya baru menemukan referensi dari sekarang. Contoh, bila mana anak ada terkendala dari sifat aktif dan sifat non-aktif, katakanlah, apakah harus ada berkesinambungan dengan orang tua? Harus. Nanti menggunakan apa guru tersebut? Yaitu menggunakan teorinya NLP. NLP. Nah, kenapa teori tersebut dipakai? Ya, ini sangat akurat biasanya dipakai oleh salah satu pendidik yang mendapatkan kasus seperti itu. Dan biasanya juga sebenarnya ini bukan praknya seorang pendidik, praknya apa? Bimbingan konseling, termasuk di kepolisian biasanya. Cuman kalau forensik kepolisian, teori NLP ini lebih apa ya, lebih ganas gitu kan, tidak mau menggunakan katakanlah lemah lembut di dalam mengintegrasi si pelaku kejahatan. Tapi kalau NLP tadi apa Pak? NLP itu apa Pak? NLP, Neuro Linguistic Programming. Neuro. Ya, Neuro Linguistic Programming. Linguistic Programming. Oh, linguistik. Oh. Linguistic Programming. Salah satunya apa? Nah, ini untuk mengetahui juga pendekatan kita terhadap orang tua, termasuk melihat si anak keaktifan tersebut nantinya, apakah layak masuk ke lembaga kita, ataupun kalau semuanya layak masuk ke lembaga kita, nanti kita bisa menggunakan teori ini. Seperti itu ya.
Seperti itu, Bunda Margareta ada yang ditanyakan kalau Su ya. Tadi bukan Ibu. Lagi kurang sehat. Maaf ya. Sudah deh. Bu Indah kok pucap kicep. Mulai itu Mas. Indah kicap-kicep aja Indah katanya. Ketawa. Kucap-kicep. Indah senyum-senyum aja, Indah. Sudah 5 menit, silakan Pak Makala. Ada lagi yang menanyakan? Kalau nggak ada silakan simpulkan. Pak Makala. Ini udah just lagi. Simpulkan Pak Makala. Ya. Kesimpulannya, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau the cone of experience. Membagi 11 tingkatan itu seperti di bawah ini. Pemilihan media yang terbaik untuk tujuan pembelajaran tentu bukanlah hal yang mudah. Konsep kerucut pengalaman dan Edgar Dale memperlihatkan analisis dalam perlakuan pembelajar dan bukan penugasan. Dalam pemilihan multimedia, satu hal yang perlu diingat bahwa melalui multimedia, pelajar dapat menggunakan media secara interaktif. Oleh karena itu, beberapa aspek berikut perlu dipertimbangkan. Kesesuaian dengan kurikulum, kedua, interaksi pembelajar, ketiga, mendukung materi pembelajaran, keempat, mudah dimanfaatkan, kelima, kualitas teknis. Metode mengajar dan media pembelajaran. Secara umum, media institusional, media mempunyai fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi efisiensi, dan fungsi politis. Penggunaan media dalam proses mengajar sangat penting. Berbagai penggunaan media pembelajaran telah dibahas oleh para ahli tadi. Misalkan dari materi baca sampai apa biar mencapai 100%. Ya, penggunaan media itu sendiri dan klasifikasinya sendiri. Berapa obrol? Bentar Pak Bim. Intinya penggabungan pembelajaran tadi supaya bisa mencapai 100% dalam pembelajaran tadi Pak. Dengan membaca dan dengan demo supaya pembelajaran bisa mencapai 100%. Ya. Cara kita pembelajaran. Oke, terima kasih buat Pak Makala. Presentasinya alhamdulillah ya sedikit memuaskan. Nah, untuk menyempurnakan nih. Untuk menyempurnakan saya kasih tugas nih. Sampai malam bisa tidak? Sampai jam 9. Apa tuh Pak? Sanggup Tugas tidak? apa? Ya? Hah? Itu Pak tugasnya Pak. Ini sanggup tidak sampai jam 9? Harus terkumpul semua. Ya, apa tugasnya Pak? Tugasnya kalian pahami teori cone of experience ini Edgar Dale kaitannya dengan teori pendidikan John Dewey. John Dewey. John Dewey. Dan apa? Jen Dewey gimana tulisannya? Dewey. Gen Dewey. Teori. Sudah. Hubungannya Pak? Hubungannya Pak? Iya, jadi gini ya. Keterkaitannya? Keterkaitannya aja ya Pak? Ya, jadi gini. Teori kerucut pemikiran Edgar ini, si Edgar ini katakanlah melihat ada revolusi dari teori pendidikan John Dewey ini. Nah, makanya yang ditugaskan adalah teman-teman nanti baca, referensinya boleh di Google, boleh di buku.
maksud tujuan Edgar pola mempunyai pola pemikiran teori kerucut ini kaitan dengan teori pendidikan John Dewey. Dikaitkan ya. Ya. Jadi maksudnya Edgar ini kok bisa gitu kan mempunyai teori kerucut yang tadinya melihat revolusi dari teori pendidikan John Dewey. Dewey. Ya, karena si John Dewey ini mempunyai tokoh aliran progresivisme dalam artian si terprogrammir si John ini benar-benar akurat dari awalnya. Nah, si Edgar ini tertarik di dalam pendidikan gitu kan. Kok bisa si John ini di dalam pendidikan terprogrammir gitu kan. Bahwasanya anak harus masuk ke kelas, duduk rapi gitu kan, sebelum bel dibunyikan anak sudah ada di kelas nih. Terus kalau sudah dibunyikan bel, anak sudah duduk rapi gitu kan. Zaman dulu waktu kecil saya pernah ngalaman, Bunda Heni mungkin pernah ya ngalaman. Waktu zamannya SD, saya pernah tuh sebelum belnya dimulai itu sudah anak ada di kelas. Betul. Duduknya rapi. Nah gitu kan, duduknya rapi, sikap sempurna kayak gitu kan. Saya pernah dulu ngalamin di SD gitu kan, karena mungkin masih ada tuh penerapan teori ini waktu dulu. Mungkin zaman-zaman kesini sudah terkikiskan teori ini. Nah boleh itu dipakai lagi oleh teman-teman ya. Iya. Progresivisme ini dalam artian si John Dewey ini benar-benar terprogrammir dari awalnya. Anak sudah masuk ke kelas, anak sudah ada di kelas sebelum bel dimulai gitu kan. Si guru masuk ke kelas, anak sudah siap itu kan menerima materinya gitu kan. Terus guru sudah memulai pembukaan, anak sudah siap dengan memberikan respon salam gitu kan. Terus kalau semuanya guru memberikan namanya apa tuh katakanlah untuk praktik anak sudah benar-benar siap gitu kan, atau presentasi disuruh nih guru satu-satu silakan ada yang mau presentasikan gitu. Anak sudah siap mempresentasikan ke depan dengan cara PD-nya itu kan dulu waktu itu. Nah kenapa si Edgar ini ada ketertarikan di revolusi teori pendidikan si John Dewey ini. Nah tugasnya adalah boleh teman-teman nanti membuat simpulan via Word, ketikan maksudnya apa menurut pemahaman teman-teman, atau dibikin PowerPoint silahkan, bebas. Yang jelas adalah hasil dari pola pemikiran teman-teman atau pemahaman teman-teman mengenai teori Edgar dan teori revolusi pendidikan John Dewey. Jangan jam 9, Pak. Tambahin jamnya. Paling lambat, boleh lah besok. Boleh besok pagi lah, Pak. Jam 10 gitu, Pak. Boleh nggak? Besok pagi jam 10 boleh. Ya, soalnya malam itu kan tugas kita emak-emak banyak, Pak. Boleh. Berarti besok pagi ya. Besok pagi jam 10. Jam 10 nggak apa-apa. Udah. Oke, terima kasih Pak Makala, saya ucapkan makasih banyak dan teman-teman sudah aktif. Saya senang kalau gini semuanya aktif, termasuk ada yang kucap-kicep, Bu Nadia, Bu Heni dan yang lainnya, Bu Indah dan yang lainnya. Itu harus di ini ya, termasuk teman-teman yang bisa di jalan terus aktif. Itu kan sangat luar biasa walaupun. Tapi kalau di kendaraan itu jangan di ini ya, jangan dibiasakan lagi. Takutnya nanti konsentrasinya bubar terus terjadi hal yang nggak diinginkan gitu kan saat kendaraan gitu kan. Bolehlah izin dulu kalau untuk di kendaraan izin stop gitu kan. Tapi itu dia. Terima kasih juga Pak kepada Pak Aji. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Haji diraja ngopina dan makan buina. Iya, rekamannya pemateri rekamannya di stop terus dikirim ke WA supaya teman-teman bisa melihat.